Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpani. Saya dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2020 dari Fakultas FISIP Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah Komunikasi dan Organisasi kelas A. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang bisa Anda pahami tentang komunikasi organisasi? Nah, di sini yang saya pahami tentang komunikasi dan organisasi itu adalah komunikasi itu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi atau berita dari suatu pihak ke pihak lain, baik menggunakan sarana maupun tidak, baik secara lisan maupun tulisan, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan organisasi itu adalah sebagai sebuah perkumpulan yang membentuk suatu komunitas dan dalam suatu bidang. Itu disebut dengan organisasi. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa komunikasi dan organisasi itu perlu, karena jika tidak ada komunikasi, bagaimana bisa membentuk suatu hubungan pertemanan? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, selain sebagai ilmu pengetahuan, komunikasi juga disebut sebagai seni bergaul. Jelaskan maksudnya. Nah, di sini yang dimaksud yaitu seni menjadi media komunikasi dengan bentuk dan pendekatan yang lain. Seseorang mungkin akan menyampaikan pesannya dengan cara unik tertentu, sehingga makna yang ada dalam karya tersebut bisa diterima kepada penerima informasi dengan baik dan bisa dipahami dengan baik gitu. Dan yang pertanyaan yang ketiga, bersifat sistematik merupakan salah satu prinsip dari komunikasi. Uraikan maksudnya. Nah, di sini maksudnya prinsip dari komunikasi. Prinsip dari komunikasi itu penyebarannya ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual. Yang kesebelas, komunikasi bersifat irreversible. Yang ke-12, komunikasi bukan fondasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Itu penjabaran dari prinsip komunikasi sistematik. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana Anda melihat praktek komunikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19? Nah, di sini menurut pandangan saya yaitu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membenahi dan melakukan revisi terhadap pedoman manajemen komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini gitu. Selain itu, DPR khususnya Komisi 1 perlu mendorong optimalisasi peran Kominfo guna meningkatkan komunikasi organisasi pemerintahan dan untuk meningkatkan upaya sosialisasi sesuai dengan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Instruksi
Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengolahan komunikasi publik yang menempatkan Menkominfo sebagai koordinator dalam diseminisasi kebijakan strategis, kegiatan dan program pemerintahan pusat. Baiklah, mungkin demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkarnain sebagai pemangku mata kuliah Komunikasi Organisasi kelas A. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.